Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Selamat menjalankan Waalaikumsalam. ibadah puasa yang bagi Anda yang menjalankan dan saya kembali akan mengajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Saya nggak tahu Bung Rocky Gerung ini sudah pulang kampung atau mudik nih, saya nggak ngerti. Halo Bung Rocky. Anda, Hai, Anda ini termasuk kelompok orang yang pulang kampung atau yang mudik? nggak penting pulang atau mudik. Yang Hmm. penting tiba di tempat yang dituju oleh batin. Ya, karena hari ini orang sebenarnya menjadikan mudik atau pulang kampung itu menjadi sesuatu yang lucu gitu. Bahkan ada orang Minang bilang yang paling Oh. aman kami. Kenapa? Karena kami pulang bersamo. Jadi tidak kena larangan mudik atau pulang kampung. Saya baca tuh jadi yang Najwa ya, 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 mulai ya. awalnya Najwa yang bikin. Saya kira yang salah bukan Pak Jokowi, yang salah itu Najwa. Kenapa bisa begitu? Karena mestinya dia, ya kalau dia ke istana dia mesti pakai APD, alat pelindung dungu. Oke. Dia nggak pakai Najwa, jadi dia bingung sendiri tuh. Tapi itu kan memperlihatkan satu gejala mujarab sebetulnya. Mujarab dalam arti semua jadi meme yang mengolok-olok. Kemarahan akhirnya nggak bisa lagi, orang udah sampai di batas ngapain marah gitu, mending ketawain aja tuh. Dan mungkin juga presiden menganggap bahwa ya udah saya cuma mau bercanda aja karena nggak mungkin lagi saya berpikir lebih dari itu kan. Jadi ini sama-sama ketemu. Presiden pusing karena nggak tahu lagi apa yang mau dia ucapkan. Rakyat juga bukan sekedar abai tapi merasa bahwa ya udah kalau presiden nggak bisa ucapin apa-apa, yang diucapkan melalui wawancara Najwa juga itu yang maksimal, dan karena itu kami rakyat ketawa aja sambil ngeledek. Beda misalnya di Amerika ada 3 negara bagian atau mungkin udah lebih sekarang yang ngomelin Trump, ngomelin gubernur negara bagian, dan mereka minta supaya di stop lockdown-nya, artinya dilepas supaya bisa dibuka. Ada kemarahan yang dasarnya adalah pelanggaran hak gitu. Mereka menganggap bahwa ini kok kebebasan kita dihalangi hanya atas nama COVID-19 yang tidak bisa dijelaskan kapan berakhir tuh. Jadi ada kesadaran tentang hak. Nah di kita kemarin ini berkali-kali kesadaran tentang hak itu akhirnya berubah perlahan-lahan menjadi olok-olok terhadap kekuasaan itu. Di Amerika orang nggak ngolok-ngolok Trump, orang jelas berbaris minta dibuka lockdown-nya tuh. Jadi itu bedanya tuh, ada inisiatif, mau dibilang konyol, mau dibilang itu berbahaya, tapi jelas posisi warga negara menuntut kejelasan apa sebetulnya yang terjadi. Nah di kita kejelasan dituntut, presiden malah bikin confusion signal gitu. Sinyalnya itu membingungkan antara pulang atau mudik kan. Kan itu sebetulnya. Tapi udahlah, saya nggak salahin presiden, saya tetap salahin Najwa karena dia tidak memakai alat pelindung dungu waktu masuk istana. Oke. Jadi APD-nya. Jadi menurut Anda, kalau kita ngomong agak serius sedikit nih, ya. Yes. Fenomena ini sangat serius ini. Ya, fenomena publik yang kemudian melihat statement presiden itu menjadi sesuatu yang lucu gitu, atau kayak kalau saya menggunakan kosakata yang positif, sesuatu yang hibur, ini bisa kita sebut dalam fenomena apa? Padahal kan situasinya sebenarnya buat kita sedang mencekam saat ini. Ya akhirnya yang disebut mencekam itu nggak ada definisinya tuh. Saya lihat begini misalnya, blocking informasi tuh. Setiap hari kita dengar satu informasi, satu paket informasi dari BNPB itu. Yang sifatnya deskripsi. Ya dia gambarin aja begini keadaan, mati sekian, hiduplah sembuh sekian tuh. Jadi itu deskripsi teknis dari COVID-19 ini. Itu blok pertama. Blok kedua, ada pakar, ID, pengamat sosial, sosiolog, political scientist, berupaya untuk menerangkan pada publik
dengan maksud agar supaya orang awas. Jadi dia keluarin teori, dia uraikan itu secara metodologis untuk meyakinkan publik bahwa ini berbahaya, sekaligus meyakinkan pemerintah untuk lebih serius. Itu blocking itu yang saya lihat di media massa itu. BNPB dengan deskripsi, para pakar ini dengan preskripsi, dengan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah. Sementara blocking ketiga, istana itu bermain-main dengan isu ini. Jadi orang, siapa yang mau jadi semacam sumber referensi kita? BNPB yang segera deskriptif, pakar yang sangat normatif karena melihat perbandingan dengan cara dunia mengelola COVID-19 ini, atau istana yang mondar-mandir menemukan kalimat yang tepat untuk diyakinkan pada publik, nggak ketemu kalimatnya. Diminta untuk menerangkan sesuatu, malah apologetik semuanya tuh. Jadi kita lihat ada 3 sumber informasi yang saling membatalkan. Oke. Karena itu misalnya BNPB capek ngomong, kan kalau saya ketua BNPB sialan, gue udah capek ngomong terang-terangin supaya lakukan proteksi habis-habisan. Udah dikritik oleh pakar bahwa kerjaan kita kurang maksimal. Berharap agar supaya presiden kasih sesuatu yang lebih determinatif gitu. Lebih jelas sinyalnya. Nggak dapat juga tuh. Itu yang kemudian menerangkan ya pindah-pindah aja. Kemarin ditutup, sekarang dibuka lagi jalan tol atau segala macam. Jadi informasinya tuh berseliweran. Padahal beberapa waktu lalu kalau nggak salah Pak Luhut yang mengatakan ini ada strategi militer gitu. Ya. Kalau strategi militer berubah-ubah, itu artinya musuhnya udah menang duluan tuh. Kan ini mengumumkan perang besok, ingin perang besok tapi diumumkan hari ini, yalah musuhnya atau dia kabur atau dia datang dari belakang kan. Jadi yang disebut army readiness itu dipersiapkan dalam momentum yang tepat supaya ada efeknya. Nah, kalau sekarang ya apa yang mau ditahan, semua orang juga bisa cari jalan tikus untuk nyampe ke kampung halaman. Karena dia menghindari mudik, maka dia cari jalan tikus untuk tiba di kampung halaman. Menghindari mudik untuk tiba di kampung halaman, cari jalan tikus. Oke. Bung Rocky, kalau lihat tadi ada blok 3 tadi Anda sebut, blok ilmuwan, blok pengamat, blok BNPB, dan blok istana. Tapi kenapa kemudian yang ditangkap oleh publik adalah dari sisi jenakanya malahan begitu? Itu apa yang terjadi sebenarnya dengan publik kita ini? Saya jadi bingung memahaminya ini. Orang itu kalau tragedinya udah maksimal, dia berubah jadi komedi itu. Jadi ada batas psikologi orang, akhirnya ya udahlah komedi aja. Mau dibilang tragedi nggak jelas apa status tragedi. Jadi tragedi sekarang pindah jadi komedi itu. Dan itulah hiburan ngabuburit sekarang ya itu tuh. Oke. Tapi menurut Anda ini sehat apa enggak ini? Ada semacam katarsis atau sebenarnya ini salah satu adalah ada proses kejiwaan yang sudah mulai akut nih gitu. Betul ini betul-betul katarsis dari ketidakberdayaan, tetapi tidak berdaya tapi nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Orang yang tidak berdaya dia bisa lakukan pertahanan habis-habisan energi terakhir, tapi bisa juga dia terima ini sebagai ya kelucuan sejarah khusus bangsa ini. Karena dia lihat di mana-mana di seluruh dunia kok presidennya serius nangani COVID segala macam. Angela Merkel mesti keluarin simpanan ilmu kimianya untuk meyakinkan publik. Duterte bahkan dengan kemampuan retoriknya nggak pernah bercanda dalam melakukan proteksi terhadap warga negara. Jadi dalam perbandingan dengan informasi dunia, rakyat kita melihat sesuatu yang paradoks di istana tuh. Ya udah ya dianggap itu komedi itu. Oke. Nah itu juga menandakan sebetulnya kalau kita mau perdalam analisis semacam sosiologi simboliknya, itu sebetulnya sinyal bahwa legitimasi udah hilang. Jadi kalau dibilang ada krisis COVID, yang lebih bahaya adalah krisis legitimasi di istana. Oke. Jadi perlahan-lahan sebetulnya tabungan kepercayaan publik dikuras, bukan untuk
menyempurnakan pertahanan diri dari COVID, tapi dikuras untuk mengatakan bahwa udahlah kalian pemerintah di istana itu, kalian sebetulnya adalah ya sebut aja dagelan. Dan diam-diam sebetulnya berlaku prinsip bahwa cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya gitu. Oke. Jadi dan itu sah aja. Oke. Jadi Anda lebih cenderung menggunakan pisau analisis sosiologi sosial ya daripada psikologi masanya gitu ya. Iya, kalau psikologi massa itu baru muncul nanti kalau betul-betul batas kecemasan itu terlampaui, atau dia panik, atau dia jadi radikal, atau dia cari cara untuk katarsis tadi itu. Okay. Saya kira belum sampai di situ. Nah, bahayanya begitu momen itu tiba dalam keadaan kapasitas negara udah tidak punya legitimasi lagi, nah di situ bahaya dari satu gerakan yang anomi, gerakan yang tanpa nama. Nah, ini pemerintah sepertinya nggak ngerti atau merasa biasa-biasa aja. Sama kayak kodok lagi dipanggang, lagi direbus, dia merasa suhunya biasa-biasa aja, naik perlahan-lahan, akhirnya dia matang di dalam tong itu kan. Jadi begitulah sosiologi keresahan perlahan-lahan merangkak. Bung Rocky, saya ingin melihatnya dari sudut yang berbeda gitu ya. Saya cuma mendekati, kan seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, ini juga merupakan bagian strategi dari Presiden Jokowi, gitu, membuat situasi menjadi lebih rileks gitu, tidak selalu tegang. Jadi dengan menggunakan, jadi bukan genuine dari Pak Jokowi seperti itu, tetapi ini adalah sebuah strategi yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Gimana ini menurut Anda? Orang tuh kalau punya strategi, orang yang berpikir strategis, pertama-tama dia tahu ujungnya apa gitu. Oke. Nah, ujungnya seharusnya kalau katakanlah ya presiden lagi guyon segala macam, maka setelah guyon dia bisa kembalikan penguasaan kepemimpinan. Kan strategi artinya saya umpankan psikologi massa, guyon. Ini yang terjadi. Dia udah guyon, artinya dia lepas kendali kan. Jadi bagaimana seorang strateg mengumpankan sesuatu untuk kemudian dia lepas kendali? Gimana dia lepas kendali? Ya karena berubah-ubah kebijakannya kan. Oke. Orang udah separuh kali udah sampai dijawab, baru dinyatakan sebagai larangan, dan sekarang diubah lagi itu prinsip-prinsip pembatasan manusia, pergerakan manusia. Jadi ini kita memang bisa menyatakan bahwa ini memang genuine dari Pak Jokowi lah gitu ya. Memang seperti itulah Pak Jokowi gitu ya. Ya genuine dalam arti nggak ada lagi yang nggak ada lagi imajinasi melebihi apa yang dia ucapkan kemarin. Okay. Udah itu udah genuine-nya di situ, artinya mentok, genuine yang mentok. Oke. Saya selalu menggunakan terminologi yang positif. Itu juga positif. Mentok kan artinya ya udah, mentok artinya ya udah habis, selesai. Ya karena ini kan Ramadan, Bung Rocky. Okay. Husnuzon, berprasangka baik begitu. Oke, saya berprasangka baik itu. Oke. Dalam hal-hal buruk saya berprasangka baik. Oke, saya meneruskan dengan pisau analisis Anda tadi, sosiologi sosial tadi. Kalau terus-terusan begini, menurut Anda, seperti apa kira-kira ujung ceritanya nih kalau akan terus berlangsung ini? Kan seperti Jakarta. Ya, silakan. Kalau dia terus berlangsung, nggak ada soal sebetulnya. Kalau ini panjang pun nggak ada soal. Bila BLT-nya juga gede, panjang gitu kan. Kan ini ini kan nekat-nekatan, pemerintah nekat-nekatan. Berharap bahwa tiba-tiba ada keajaiban, COVID-nya pergi, APBN masih tersisa, maka pencitraan bisa dimulai lagi. Kan itu soalnya kan. Ya. Jadi itu yang kalau kita anggap sampai kapan, ya kita tanya aja seberapa jauh nanti pemerintah melakukan dual policy mendua ini.
di satu pihak ingin meyakinkan investor bahwa pemerintah tetap akan memerlukan mereka. Di pihak lain, investor juga membaca bahwa kalau keadaan begini, kalau kebijakannya compang-camping seperti ini, maka dia juga berpikir untuk menutup investasinya atau menunda besar-besaran. Jadi perjudian antara istana dan investor itulah yang sekarang jadi beban rakyat. Jadi perjudian mereka yang bayar adalah rakyat, kan itu. Nah, itu yang kita mau tanya, sampai kapan? Ya. Tentu sampai batas daya tahan psikis dikalahkan oleh rasa lapar. Nah, kalau yang Anda sampaikan tadi kelihatannya memang seperti itu, karena kan Presiden Jokowi baru saja mengutip seorang penasihat dari Trump yang menyatakan bahwa di iklim yang cukup tropis dan panas seperti Indonesia ini ada kemungkinan usia dari virus itu tidak akan panjang gitu. Meskipun kemudian ternyata yang itu kan yang baru inilah Presiden Jokowi. Ya, ini yang membenarkan teori bahwa Presiden Jokowi dan timnya atau yang membisikkan Presiden Jokowi akan cari segala macam keterangan, entah itu pseudo ilmiah, entah itu nujum, untuk menyenangkan diri sendiri supaya rakyat juga merasa bahwa ini tidak begitu lama. Jadi dia justru cari keterangan-keterangan yang sifatnya optimisme palsu. Kan yang terjadi kan sampai sekarang riset tentang COVID itu perangai dari virus ini kan nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Justru dalam ketidaktahuan itu kita ambil risiko maksimal gitu, bahwa bahkan di tropis pun bisa terjadi. Jadi ngapain nyeneng-nyenengin diri sendiri, kita di tropis nggak akan terjadi itu. Sementara riset itu belum selesai, dan kalau riset udah selesai, WHO udah bilang oke, kita bisa pastikan bahwa dalam 2 pekan selesai. Kan masalahnya karena seluruh variabel untuk menerangkan perangai dari virus itu belum bisa dipetakan oleh para peneliti. Jadi orang belum bisa beritahu ini si COVID ini hobinya apa, dia keluarnya jam berapa sampai jam berapa, yang dia inginkan tuh apa pada psikologi manusia. Kan sampai sekarang nggak ada, belum, risetnya masih berlangsung. Tiba-tiba ada kesimpulan bahwa tidak di wilayah tropis itu. Jadi ini menunjukkan sekali lagi pemerintah hanya ingin cari berita yang menyenangkan. Karena ingin menutupi ketidakmampuan untuk membayangkan hal yang buruk. Kalau kita lihat dari perkembangan di kabinet, kelihatannya mereka cukup menangkap adanya kekhawatiran bahwa publik itu mulai tidak lagi terlalu percaya pada pemerintah. Salah satu contohnya misalnya mengapa kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus perlu memberikan semacam testimoni, memberikan kesaksian bahwa Presiden Jokowi itu benar-benar serius bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita mesti baca between the lines sebetulnya soal beginian. Mungkin juga Prabowo tahu bahwa lack of legitimacy itu menurun sehingga dia mesti tambal. Jadi ucapan Prabowo bisa untuk menambal bolong legitimasi itu. Udahlah, kan itu yang karena dia mengerti kan keadaan sosial masyarakat kan. Tapi kemudian publik, terutama para fanatis istana mengatakan tuh kan, bahkan Pak Prabowo tuh memuji tuh. Loh, itu bukan memuji, itu sebetulnya adalah upaya untuk membail out kegambangan istana. Kan begitu sebetulnya kan. Jadi beban psikis dari presiden diambil alih oleh Prabowo tuh. Ya, saya juga tahu presiden melakukan hal yang serius. Kan begitu kan. Jadi kadangkala kita mesti mampu untuk melihat jenis informasi diucapkan oleh siapa di dalam kondisi apa itu. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang presiden nggak mampu lagi kan. Pasti dia akan bilang presiden mampu. Bahkan dia lebih-lebihkan itu. Itu sangat mampu itu. Untuk meyakinkan rakyat yang sedang menganggap bahwa presiden tidak mampu kan. Itu plester untuk luka yang sebetulnya udah benana. Yang harusnya dikasih antibiotik, tapi ini cuma dikasih antiseptik. Jadi menurut Anda percuma saja yang Anda tangkap apa yang disampaikan oleh Pak
apakah publik menangkap sebaliknya dari pesan Pak Prabowo, atau justru upaya Pak Prabowo tadi seperti Anda cuma menutup nanah dengan plester biasa? Ya, publik yang pro Prabowo pasti menganggap, wah, Prabowo punya niat baik. Itu berarti Pak Prabowo sedang mempersiapkan infrastruktur baru untuk menghadapi hal yang paling berbahaya nanti tuh. Jadi plus point dapat pada Prabowo kan. Tapi dengan mengatakan itu sebetulnya pindah lagi energi kan. Jadi mestinya plus point ada pada Jokowi itu kan. Prabowo mengucapkan sesuatu, publik mestinya kasih plus point pada Pak Jokowi karena Pak Prabowo puji. Tapi ini yang dapat plus poinnya adalah justru Pak Prabowo. Jadi memori di belakang ini, pilpres segala macam muncul lagi di sekarang ini, dan menganggap bahwa Prabowo sedang melakukan sesuatu gitu, dan itu kemudian jadi spekulasi panjang lagi kan. Ya. Nah, keadaan ini, psikologi semacam ini juga nanti akan merumitkan pengambilan kebijakan. Karena satu waktu misalnya Pak Prabowo tumbuh di dalam inisiatif, hari ke depan nanti ada statement lebih hebat lagi, lalu aura kepemimpinan pindah dari Merdeka Utara ke Merdeka Timur gitu, ke Merdeka Barat, ke Departemen Pertahanan, gimana aja Pak? Jadi seringkali orang menginginkan sesuatu terjadi dan berupaya untuk mencari keterangan yang bisa mempercepat keyakinan itu terjadi kan. Itu yang saya sebut bahaya kalau menteri-menteri akhirnya saling memuji presiden. Bayangin misalnya kalau semua menteri akhirnya memuji presiden, itu artinya memang presiden udah kewalahan sehingga mesti dikasih energi baru, support psikologi baru pada presiden. Ya. Dan gejala ini kelihatannya sudah mulai muncul ya, karena di luar Pak Prabowo ada juga mantan duta besar kita, Peter Gonta, juga yang menyatakan bahwa dia juga bagaimana menyaksikan Pak Jokowi betul-betul bekerja, memikirkan rakyat melalui testimoninya segala macam. Dan ini kelihatannya mungkin akan bermunculan ya semacam ini kalau dalam perkiraan Anda. Iya, saya bayangin misalnya semua menteri ngomong begitu tuh. Semua mantan purnawirawan ngomong begitu. Semua tokoh ngomong begitu. Artinya apa? Artinya yang sedang dipuji itu memang makin lemah. Sehingga dipuji terus. Kan makin banyak orang memuji, sebetulnya makin lemah. Dan itu berbanding langsung dengan kegagalan organisasi di masyarakat. 3 orang kemarin yang kelaparan, mati kelaparan. Satu di mana? Satu di Serang, satu di Ramubuli, di Palembang, atau satu lagi di mana itu langsung membatalkan semua pujian itu kan. Tapi kemudian nanti ada keterangan, ya dia nggak meninggal karena kekurangan makan, sebetulnya ada penyakit bawaan. Itu juga adalah apologia tuh. Tetap mesti dianggap bahwa pemerintah gagal untuk memperhatikan keadaan lokal. Ya, mereka yang mondar-mandir di Jakarta tahu bahwa Jakarta tuh nggak berhenti tuh orang mondar-mandir tuh. Ya. Jadi sebetulnya kalau saya pakai perumpamaan, tiba-tiba kok semua orang memuji gitu kan. Jadi itu sebetulnya berupaya untuk memberi pelindung supaya lilinnya nggak mati. Padahal lilin udah mau mati tuh. Makin lama makin kecil tuh. Dan begitu dikasih pelindung, itu nanti lilinnya tiba-tiba terang gitu. Setelah itu dia mati. Oke. Jadi menurut Anda karena sumbunya udah habis. Ya, sekarang ini justru krisis APD itu bukan pada tenaga medis ya, justru pada presiden sekarang krisis APD itu. Krisis APD ya itu yang satirnya begitu kan akhirnya kan. Dan semua melindungi presiden. Akibatnya seluruh energi ke istana, bukannya keluar istana, pergi ke rakyat, semuanya berkumpul lagi ke istana. Jadi pemusatan arus balik pujian ke istana, bukan ke petugas kesehatan. Itu menunjukkan bahwa ada krisis legitimasi besar di istana. Oke. Kenapa menteri nggak puji-puji 2-3 bupati yang betul-betul bekerja keras, yang seringkali di luar pakem istana, tapi mereka menemukan metode lokal, strategi lokal yang lebih efektif. Beberapa bupati melakukan hal yang melebihi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kan mestinya mereka yang dipuji kan, bukan memuji presiden.
Oke. Agak aneh misalnya dalam keadaan krisis, presiden dipuji-puji, itu agak aneh. Itu nggak ada teori di dalam sosiologi kepemimpinan. Ketika krisis, presiden dipuji-puji itu. Ya. Oke. Mumpung Anda ngomong kepala daerah, ini kan yang cukup menarik ada reaksi dari Wali Kota Solo yang minta ya sebaiknya Jokowi karena dia yang mengeluarkan larangan mudik tidak kembali juga ke Solo dalam situasi mudik sekarang. Ini ada seorang wali kota meskipun notabene adalah wakilnya dan kemudian juga dari partai PDI bisa menyampaikan suara semacam itu. Jadi ini apa yang terjadi menurut Anda? Saya nggak tahu apakah koran itu ada orang yang berani bawa itu ke presiden supaya baca komentarnya ke wali kota itu. Jangan-jangan korannya disembunyiin sehingga presiden juga nggak tahu tuh bahwa dia sebetulnya dilarang mudik oleh wali kota Solo kan. Jadi itulah yang disebut sebagai pantul balik dari kekacauan kebijakan tuh. Itu juga bagian dari perlawanan simbolik dari wali kota yang sebenarnya ada inkonsistensi, reverse logic itu kan, logika terbalik itu juga lucu banget kan, dan orang pinter banget tuh si wali kota menemukan konstruksi kickback. Coba kita bisa membayangkan bagaimana seorang wali kota misalnya gitu, dia tidak melarang tapi dia menyatakan kan aturannya bahwa siapapun yang pulang harus diisolasi selama 14 hari. Iya, itu dia sebetulnya dia geram kan, tapi dia nggak tahu mau ucapkan dengan cara apa kegeraman itu. Tiba-tiba dia dapat logika terbalik itu. Wah, oke, yang bikin peraturan itu jangan balik ke Solo ya. Oke. It's nice. Jadi di dalam keadaan sekarang kita belajar tentang kemampuan rakyat kita untuk mempertahankan suasana sambil melucu atau sambil bikin satire, dan itu mungkin juga positif bahwa kita mampu untuk menilai akhirnya dan tidak bereaksi brutal. Reaksinya reaksi reaksi senang-senang aja tuh, walaupun ngedumel. Tetapi sebetulnya ada bahayanya juga karena keadaan rakyat itu nggak bisa dibaca secara dengan rumus sosiologi yang ketat, karena semuanya tersembunyi di dalam ekspresi simbolik. Tapi saya baca tadi ada orang kirim saya berita di WA saya tuh bahwa ada wartawan Tirto yang ditangkap ya oleh aktivis. Seorang aktivis, bukan wartawan. Aktivis ya. Oke. Nah itu juga problem karena kalau saya lihat kronologinya itu artinya ada operasi yang nggak tahu siapa melakukan semacam tindakan pengamanan yang berlebihan, tuan. Entah itu aktivitas intelijen atau orang yang betul-betul merasa harus membela kebijakan, kan itu juga berbahaya. Jadi di samping kita bercanda, tapi ada keadaan yang serius karena setiap saat hak orang untuk memberi kritik itu bisa dianggap sebagai membahayakan lalu dia diambil tanpa prosedur yang demokratis itu. Saya setuju dengan Anda bahwa kita mungkin sekarang ini bisa bercanda. Tapi mungkin dalam seminggu atau 2 minggu depan kita tidak bisa bercanda lagi ketika banyak rakyat yang mulai kesulitan makan, Bung Rocky. Dan tanda-tanda itu sudah mulai muncul di beberapa daerah kan? Iya, saya amati itu juga. Itu 2 hal. Yang pertama, kemampuan organisasi bencana ternyata tidak sekuat seperti yang dibayangkan oleh Presiden. Bahwa kalau dia bikin instruksi maka sampai ke bawah akan berlangsung. Tidak, karena ada yang disebut mental fatigue, kelelahan mental dari pejabat daerah yang sudah berbulan-bulan tidak dapat semacam arah. Mau ambil inisiatif, terlarang oleh hierarki, terlarang oleh aturan, maka lama-lama pemimpin daerah itu juga kelelahan secara mental. Itu problemnya tuh, sehingga menjadi tidak efektif tuh. Sumber-sumber informasi juga akhirnya dianggap ya udahlah, kalau memang daerah kita ada problem ya udah bersabar aja, karena menunggu arah istana itu dan menunggu realisasi dari seluruh rencana BT bantuan
langsung itu social safety net itu sampai sekarang tuh kedodoran. Jadi itu keadaan pertama, ada mental fatigue pada pejabat di daerah dan itu akan berakibat pada penanganan social safety net buat rakyat yang paling terpapar itu akan tidak efektif. Dan yang kedua, kita udah naik ke arah 5.000 lebih itu kasusnya tuh. Dalam statistik 5.000 itu artinya akan ada ledakan berkelanjutan nanti. Karena angka 5.000 itu adalah semacam angka strategis buat si COVID. Jadi begitu si COVID capai di atas 5.000, maka dia bisa secara eksponensial naik lebih gila lagi tuh. Nah, pada saat kita ada di 5.000 dan potensi untuk berkembang biaknya COVID itu makin cepat, pada saat bersamaan daya manajemen lokal itu tidak sanggup untuk mengurus potensial korban. Bahkan yang beberapa kasus terakhir ini memperlihatkan bahwa memang lemah sekali sehingga ada orang yang meninggal karena nggak makan itu. Ya. Dengan alasan macam-macam tentu pemerintah daerah akan mengatakan enggak, kami udah urus, tapi ini kesalahan aja, ada keluarga yang tidak menyerahkan bantuan kami, ada komunitas yang kurang peka. Oh iya, itu semua adalah apologetik. Karena nggak mau nyalain pusat kan, bahwa manajemen krisis, manajemen bencana memang tidak siap. Ya. Menurut Anda potensi adanya ledakan semacam itu dalam tanda petik frustasi sosial gitu, itu ditangkap atau bahkan pemerintah sudah mengantisipasi atau belum? Saya kira pemerintah pasti antisipasi kan, karena banyak penasihat di situ yang ngerti tentang sosiologi riot, sosiologi keresahan, social unrest, potensi konflik horizontal. Jadi segala macam potensi itu ada di situ. Nah, mestinya ada semacam war room yang mengolah potensi ini, dan potensi ini dimasukkan sebagai faktor dalam pembuatan kebijakan kan. Tapi itu nggak terjadi. Jadi satu waktu nanti ketika seluruh rumus sosiologi ini sudah muncul dari keadaan yang potensial jadi manifest, sehingga orang melihat dari atas bahwa oke, sesuatu akan terjadi. Rumus pemerintah cuma satu, nyatakan darurat sipil, keadaan bahaya segala macam. Cuman itu rumusnya kan akhirnya kan. Karena kita nggak lihat gejala ini, gejala yang ya jangankan kita negara yang kurang cukup kuat dalam menghadapi potensi krisis, berkali-kali kita mengalami itu. Negara-negara besar, Prancis, Amerika, demo terus-menerus itu terjadi, perampokan itu Prancis sudah terjadi, penjarahan itu segala macam. Jadi kita nggak tahu faktor picunya nanti apa itu, tapi selalu faktor picu dari keresahan adalah soal ekonomi, kan? Oke. Jadi kalau diminta memberikan semacam katakanlah advice, kan Anda selalu ngomong kemarin bahwa kita siap untuk membantu pemerintah dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kekhawatiran kita hal yang buruk terjadi tadi bisa kita hindarkan? Seharusnya bukan memberi nasihat, tapi seharusnya ada dua tim itu. Satu tim yang secara serius memperbaiki fasilitas penyaluran bantuan, karena dia macet pada soal komunikasi itu. Macet karena mental untuk menghasilkan secara lebih cepat distribusi itu di daerah berkurang terus. Jadi mental dari pejabat daerah juga mulai redup. Karena dia nggak bisa bayangkan ini sampai kapan. Sementara dia masih berpikir bahwa dia mesti dapat gain untuk pemilu berikutnya tuh. Yeah. Dia masih membayangkan Desember nanti walaupun ditunda dia harus bersiap-siap tuh. Jadi di daerah pecah tuh antara menangani potensi kelaparan rakyat dan ingin untuk mempertahankan jabatan di 2020 di Desember nanti. Itu satu faktor. Jadi kita mesti bayangkan bahwa nggak ada pejabat daerah yang betul-betul dengan senang hati melakukan ini tanpa cita-cita lebih besar. Itu nggak bertentangan dengan watak kekuasaan. Kita bisa katakan bahwa oke, tulus, dia sendiri berpikir untuk mengumpulkan energi supaya dia bisa fight untuk jadi sebagai petahana misalnya, untuk jadi
pejabat di bulan Desember nanti, pilkada yang tertunda. Itu satu yang mesti ada di pemerintah yang membaca itulah, lakukan dulu persiapan mental untuk soal virus ini ketimbang ngomong tentang pilkada. Nah, pemerintah pusat nggak bisa baca itu, keresahan itu juga ada, sehingga mendua energi itu tuh. Itu satu soal. Yang kedua, soal keamanan. Kan mestinya Pak Prabowo ngomong sebagai Menteri Pertahanan, kan nggak mungkin dia ngomong tentang keadaan kemasyarakatan. Dia hanya bisa ngomong dalam versi yang normatif. Nah, sekarang siapa pejabatnya yang mesti ngomong tentang potensi keresahan itu? Nggak usah ditutupi, ada potensi keresahan. Ada orang lapar, ada potensi untuk menjara, segala macam. Kan menteri-menteri dalam negeri mulai memetakan itu. Mungkin juga dia lagi petakin. Tetapi dia mesti dihubungkan langsung dengan kebijakan penanganan kelaparan. Itu yang nggak terjadi. Jadi nggak ada cross cut di antara kebijakan. Saya nggak lihat cross cut itu. Antara data intelijen, data pakar, dan data kebencanaan itu nggak connect. Saya nggak tahu di mana nggak connect-nya. Mungkin aja data-data itu tiba pada 1-2 orang aja dan tidak disampaikan pada presiden. Kan kalau presiden paham keadaan kan mestinya penampilan publiknya itu serius. Mengucapkan sesuatu karena di belakangnya ada data intelijen, di belakangnya ada data keadaan sosial, ada data kebencanaan yang bisa dia combine di kepalanya itu. Saya dengan dibantu dengan orang karena mengcombine itu juga rumit. Tapi itu soalnya tuh pemetaan keadaan. Tidak Anda lihat itu ya? Ya. Tidak Anda lihat kepada presiden? Saya enggak. Tidak, semua keterangan presiden adalah keterangan deskripsi biasa aja. Permintaan yang diulang-ulang aja. Nanti cuci tangan, bersiaplah nanti kita bisa menghadapi keadaan ini karena kita adalah bangsa yang teruji, yang sudah macam-macam gitu kan. Memuji diri sendiri sambil memuji rakyat. Padahal rakyat nggak ingin dipuji, rakyat ingin atau bulan Mei atau bulan Desember mesti dijelaskan supaya ada persiapan mental kan. Soal targetnya meleset oke, tetapi kalau nggak dikasih target itu rakyat menganggap berarti pemerintah nggak tahu keadaan kan. Kan mesti ada target, perangnya mau berakhir sampai kapan, pelurunya berapa, persiapan ulang untuk musuh yang lebih besar, bagaimana caranya. Jadi kalau disebut sebagai ruang operasi keadaan darurat di istana itu nggak ada ruang operasinya tuh. Yang adalah ruang tunggu untuk dipanggil satu persatu untuk dideteksi awal aja nih mau dioperasi apa enggak. Bukan ruang operasi yang dalam pikiran strategis. Ya. Oke, Bung Rocky Gerung, mudah-mudahan kalau saya berharap gitu, apa yang Anda pikirkan salah, gitu. Yang Anda pikirkan salah. Gitu. Saya juga ingin begitu. Karena gitu, saya tidak berpikir. Saya tidak berpikir untuk ingin menonton sesuatu yang dramatis nanti. Ya. Tetapi kalau kita belajar ilmu sosiologi, psikologi massa, ilmu politik, seluruh variabel itu sudah tersedia sekarang. Jadi nggak mungkin saya cegah pengetahuan metodologis bila seluruh variabel terbaca secara lengkap di depan mata. Okay. Kita berharap tidak, tetapi sosiologi akan mengatakan Anda boleh bilang tidak, tetapi variabel sosiologis sedang bekerja kan. Oke. Kira begitu. Ya. Oke, kita akan mesti ngobrol lagi dan menunggu dari statement presiden gitu. Siapa tahu karena mendengar Anda kemudian berubah jauh lebih serius gitu. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, mudah-mudahan Pak Jokowi semoga Pak Jokowi setelah mudik dia pulang kampung juga tuh. Jadi 2 kali kerjaan dia. Mudik dulu balik Jakarta baru pulang kampung lagi tuh. Supaya 2 kali di sweeping di Solo sama wali kotanya. Oke. Oke ya. Terima kasih Bung Rocky. Ya, bye. Tetap jaga kesehatan. Yes. Tetap akal sehat, jaga akal sehat juga.